Supporter Oman marah besar, demo di depan kantor federasi agar pelatih dipecat. Aliansi supporter Oman, tolong hentikan main guling-guling kalian. Pernyataan mantan pelatih Saudi 2 tahun lalu disorot. Mancini, sudah gue bilang, jangan anggap remeh rank mereka di FIFA. Kalau ada satu hal yang paling membuat supporter kesal setelah tim kesayangannya kalah, biasanya bukan sekadar hasil akhirnya, tapi cara tim itu bermain di atas lapangan. Dan itulah yang saat ini sedang dirasakan oleh banyak pendukung Oman setelah pertandingan melawan Indonesia kemarin. Kekalahan memang menyakitkan, tetapi yang membuat mereka semakin geram adalah gaya permainan yang dianggap sama sekali tidak mencerminkan tim yang ingin berkembang. Bukannya tampil agresif dan berani menyerang, Oman justru dinilai terlalu sibuk mencari pelanggaran, terlalu sering melakukan provokasi, dan beberapa pemain bahkan kembali mempertontonkan aksi guling-guling yang membuat para pendukung sendiri sampai kehilangan kesabaran. Sejak peluit awal dibunyikan, sebenarnya banyak yang berharap Oman mampu menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu tim yang selama ini cukup disegani di kawasan Asia Barat. Apalagi secara pengalaman internasional, mereka bukan tim sembarangan. Namun yang terlihat di lapangan justru jauh dari harapan. Alih-alih memainkan sepak bola progresif dengan aliran bola yang cepat, Oman malah berkali-kali terjebak dalam permainan emosional. Ketika Indonesia mulai menguasai ritme pertandingan, para pemain Oman terlihat lebih fokus memancing pelanggaran dibanding menciptakan peluang berbahaya. Situasi itu langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial. Banyak supporter Oman mengaku kecewa karena mereka merasa tim nasionalnya tidak menunjukkan identitas permainan yang jelas. Mereka datang dengan harapan melihat tim yang berani menekan dan mengontrol pertandingan. Namun yang mereka dapatkan justru serangkaian drama di lapangan yang dianggap tidak membantu tim sama sekali. Bahkan ada pendukung yang menulis bahwa jika seorang pemain menghabiskan lebih banyak waktu di rumput daripada menguasai bola, maka ada sesuatu yang salah dengan pendekatan permainan yang diterapkan. Kemarahan itu kemudian berkembang menjadi kritik yang lebih besar terhadap pelatih Tarik Sektiwi. Nama sang pelatih mulai menjadi sasaran utama karena banyak yang menilai pendekatan taktisnya gagal mengeluarkan potensi terbaik para pemain Oman. Menurut mereka, skuad yang dimiliki Oman sebenarnya cukup kompetitif untuk bermain lebih berani. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tim terlihat kaku, minim kreativitas, dan tidak memiliki pola serangan yang konsisten. Ketika Indonesia melakukan tekanan, Oman tampak kesulitan menemukan solusi. Bahkan muncul laporan bahwa sejumlah kelompok supporter menggelar aksi protes di depan kantor federasi. Mereka membawa berbagai tuntutan dan meminta federasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah tim nasional. Salah satu slogan yang paling ramai diperbincangkan adalah kalimat yang berbunyi, "Tolong hentikan main guling-guling kalian." Kalimat itu mungkin terdengar lucu, tetapi sebenarnya menggambarkan tingkat frustrasi yang sedang dirasakan para pendukung. Mereka merasa tim nasional Oman sedang kehilangan fokus terhadap hal yang paling penting dalam sepak bola, yaitu bermain dan mencetak gol. Yang menarik setelah pertandingan melawan Indonesia ini, banyak pihak kembali mengingat sebuah pernyataan lama yang pernah diucapkan Roberto Mancini ketika masih menangani Arab Saudi. Saat itu tahun 2024, Indonesia masih berada jauh di bawah dalam peringkat FIFA. Banyak orang menganggap laga melawan Indonesia sebagai pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan dengan mudah oleh Arab Saudi. Namun kenyataannya berbeda. Pada pertandingan tersebut, Indonesia justru mampu memberikan perlawanan luar biasa. Bermain di kandang Arab Saudi, skuad Garuda berhasil membuat lawan kesulitan mengembangkan pertandingan. Hasil pertandingan itu mencugitkan banyak pihak, karena Indonesia mampu menunjukkan organisasi permainan yang disiplin dan keberanian untuk menghadapi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Setelah laga tersebut, Mancini sempat memberikan komentar yang cukup menarik. Ia mengingatkan banyak pihak agar tidak terlalu percaya pada angka peringkat FIFA ketika menilai kekuatan Indonesia. Menurutnya, apa yang terlihat di lapangan seringkali berbeda dengan apa yang tertulis di ranking. Sebuah tim bisa saja berada di posisi yang lebih rendah, tetapi memiliki kualitas permainan yang jauh lebih baik daripada yang diperkirakan banyak orang. Pernyataan itulah yang kini kembali viral setelah Indonesia berhasil membuat Oman kesulitan.
Banyak netizen menganggap apa yang dikatakan Mancini 2 tahun lalu ternyata terbukti. Indonesia terus berkembang dan menunjukkan peningkatan yang konsisten. Sementara sebagian lawan masih datang dengan keyakinan bahwa mereka akan menghadapi tim yang mudah dikalahkan hanya karena melihat angka di ranking. Padahal dalam sepak bola modern, ranking bukanlah segalanya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sebuah tim bermain di lapangan. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Kecepatan permainan meningkat, organisasi pertahanan semakin rapi, dan para pemain mulai memiliki mental bertanding yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Hal inilah yang tampaknya gagal dipahami oleh sebagian pihak di Oman. Mereka mungkin datang dengan rasa percaya diri tinggi, namun ketika pertandingan berlangsung, mereka justru menemukan lawan yang bermain disiplin, berani menekan, dan mampu memanfaatkan kesalahan sekecil apapun. Ketika Indonesia mulai menguasai momentum, Oman tampak semakin frustrasi. Frustrasi itu kemudian tercermin melalui berbagai aksi yang membuat para suporternya sendiri merasa malu. Banyak pengamat di Oman menyoroti bagaimana para pemain terlalu mudah kehilangan fokus ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih mencari solusi secara taktis, mereka lebih sering terpancing emosi. Akibatnya, ritme permainan menjadi berantakan. Serangan-serangan yang dibangun tidak memiliki arah yang jelas, sementara Indonesia semakin nyaman menjalankan strateginya. Tidak sedikit supporter yang membandingkan kondisi saat ini dengan era sebelumnya. Mereka merasa Oman dulu dikenal sebagai tim yang bermain sederhana tetapi efektif. Kini mereka melihat tim yang justru kehilangan identitas. Beberapa bahkan menyebut bahwa tim nasional mereka lebih sibuk mencari alasan daripada mencari kemenangan. Di sisi lain, pertandingan ini kembali menjadi bukti bahwa Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Apa yang dulu mungkin dianggap sebagai kejutan, sekarang mulai berubah menjadi kebiasaan. Indonesia semakin sering membuat tim-tim yang secara tradisional lebih kuat mengalami kesulitan. Dan hal itu tentu bukan terjadi secara kebetulan. Ketika sebuah tim mampu berulang kali tampil kompetitif melawan lawan yang lebih tinggi rankingnya, maka itu menunjukkan adanya kemajuan yang nyata. Inilah yang sedang terjadi pada Indonesia. Karena itulah banyak netizen kemudian menghubungkan hasil pertandingan melawan Oman dengan ucapan Mancini beberapa tahun lalu. Mereka menganggap mantan pelatih Arab Saudi tersebut sebenarnya sudah memberikan peringatan sejak awal. Menariknya lagi, sebagian supporter Oman juga mengakui hal itu. Dalam berbagai diskusi, muncul pendapat bahwa Indonesia memang pantas mendapatkan respek lebih besar. Mereka menilai kekalahan bukan semata-mata karena Oman bermain buruk, tetapi juga karena Indonesia mampu menjalankan rencana permainan dengan baik. Meski demikian, kemarahan terhadap pelatih tetap tidak mereda. Banyak yang berpendapat bahwa kekalahan bisa diterima jika tim menunjukkan usaha dan perkembangan. Namun yang sulit diterima adalah ketika tim terlihat tidak memiliki arah yang jelas. Mereka pertanyakan mengapa pemain-pemain yang sebenarnya memiliki kemampuan bagus justru terlihat kehilangan kreativitas ketika bermain untuk tim nasional. Tekanan terhadap Tariq Sektiwi pun semakin besar. Federasi kini berada dalam posisi yang tidak mudah. Jika mempertahankan pelatih, mereka harus siap menghadapi kritik yang terus berdatangan. Tetapi jika melakukan pergantian, mereka juga harus memastikan penggantinya benar-benar mampu membawa perubahan yang dibutuhkan. Yang pasti, pertandingan melawan Indonesia telah meninggalkan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil di papan skor. Di Oman, laga ini memicu perdebatan besar mengenai masa depan tim nasional mereka. Sementara di Indonesia, pertandingan tersebut menjadi tambahan bukti bahwa perkembangan sepak bola nasional sedang bergerak ke arah yang positif. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari pertandingan kemarin. Dalam sepak bola modern, nama besar dan ranking tinggi tidak lagi menjamin kemenangan. Jika datang dengan sikap meremehkan lawan, maka hukuman bisa datang kapan saja. Roberto Mancini pernah mengingatkan hal itu bertahun-tahun lalu, bahwa Indonesia bukan tim yang bisa dinilai hanya dari angka di ranking. Kini setelah Oman merasakan sendiri betapa sulitnya menghadapi Garuda, peringatan itu terdengar semakin relevan. Sementara para supporter Oman masih sibuk menuntut perubahan di tubuh tim nasional mereka, Indonesia justru semakin percaya diri melangkah ke depan. Dan kalau perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan semakin banyak tim yang mengalami nasib serupa. Datang dengan rasa percaya diri tinggi, lalu pulang dengan satu kesimpulan yang sama. Jangan pernah menganggap remeh Indonesia hanya karena melihat ranking FIFA. Karena ketika pertandingan bermulai, yang menentukan bukan angka di atas kertas, melainkan apa yang terjadi selama 90 menit di lapangan.